Shalom, apa kabar jemaat Smart People? Terima kasih kalau sekarang saya diberi kesempatan untuk kepercayaan untuk sharing firman Tuhan di sesi yang kedua ini. Sesi yang pertama kemarin tentang kenali panggilanmu, kalau sudah kenali, kerjakan. Nah, di sesi kedua ini saya akan berbagi sharing firman Tuhan tentang terobosan atau breakthrough. Jadi kalau kita sudah kenal firman Tuhan, kita tahu panggilan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan memilih kita, memanggil kita, bagaimana supaya kita itu breakthrough, ada kemajuan. Jadi arti kata breakthrough, saya jelaskan dulu ya, arti kata breakthrough itu sesuatu strategi atau sesuatu hal yang kamu bisa bertindak, ada kemampuan, kamu mau maju di situ. Contoh simpel aja. Kalau kita biasanya yang simpel sederhana gini, kalau biasanya di Indonesia, seluruh Indonesia itu kalau tanggal 16 Agustus itu kan ada kampung-kampung semua sudah pada buntu jalan-jalan kan, beberapa jalan kan buntu karena ada ucapan syukur ya, ucapan syukur kemerdekaan RI. Jadi mereka gelar di jalan-jalan. Anggap saja kita buntu jalannya, mau kemana ini? Padahal kita mau sesuatu tujuan ke sana, nggak ada jalan. Tapi kamu nggak berhenti di situ. Kamu cari informasi, gimana ya ada jalan yang bisa saya tembus ke sana nggak? Ada cara nggak? Nah seperti itu breakthrough, terobosan. Jadi diri kita itu harus memutuskan mengambil tindakan bagaimana supaya saya nggak diam di tempat. Bagaimana saya supaya nggak stay, nggak bingung, nggak harus kemana, enggak. Tapi ada suatu tindakan, ada suatu langkah, saya harus maju, saya harus melewati, saya harus menerobos itu. Nah, seperti itu. Jadi, breakthrough itu definisinya itu menerobos, bergerak maju. Semua hambatan kita lewati. Nah, arti kata umum breakthrough itu kita bergerak maju, membuat terobosan, membuat perbaikan dalam perjalanan hidup kita. Contoh, dari nggak layak kita bisa menjadi layak. Dari kita hidup di dalam kegelapan, hidup sakarepe dhewe, kemudian kita berubah haluan, berubah cara hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Dari nggak tahu apa-apa, nggak apa sih firman Tuhan, apa sih janjinya, kita memutuskan, oh ternyata ini ya jalan Tuhan, oh ternyata ini ya janji Tuhan, seperti itu breakthrough. Jadi dari kegagalan, kemudian kamu nggak mau terpuruk dari kegagalan, kamu mau maju, Tuhan aku mau maju, Tuhan aku mau nggak seperti ini terus, itu arti kata breakthrough ya. Kemudian kalau kita juga sebagai orang Kristen, kita kalau nggak berubah salah. Kalau jadi orang Kristen, orang yang percaya, orang yang sudah tahu panggilan Tuhan, kita nggak ada perubahan, ya eman-eman. Makanya kadang kita bisa melihat gini ya, saya dulu pernah berpikir gini, saya punya masalah kok rasanya nggak selesai-selesai ya. Tapi saya lihat orang teman saya, kalau ada masalah kok rasanya cepet dijawab ya. Kok rasanya mereka itu gampang sekali menerima jawaban, menerima contoh sakit, menerima kesembuhan, kemudian dalam keuangan mereka kok sepertinya bersaksi terus ada pertolongan Tuhan. Kok rasanya enak ya, kok rasanya itu kok aku juga mau seperti itu Tuhan, aku mau Tuhan. Nah kadang saya dulu pernah berpikir, kok aku gini-gini terus ya, kok aku nggak ada bedanya ya, kok aku rasanya kok ya kayaknya ujung-ujungnya percuma deh jadi orang Kristen. Itu dulu saya begitu, percuma deh. Saya juga nggak ngerti terobosan itu apa, saya juga nggak ngerti langkah-langkah yang seperti apa itu harus bagaimana, saya nggak ngerti. Kemudian saya kemudian, bersyukur ya ketika saya menyadari, oh ternyata kalau saya mau maju, saya harus, mengubah cara pandang saya. Kalau saya kepingin lebih baik seperti diri saya yang kemarin, kalau saya ingin seperti mereka bisa sukses, bisa maju, berarti saya harus merubah cara pandang saya. Jadi kata kuncinya itu kalau breakthrough, iman yang mati menjadi iman yang hidup.
Oke, iman yang diaktifkan, dihidupkan kembali, iman yang bergerak maju. Mau susah, mau senang, kamu terus maju. Kamu harus memilih, kamu harus memutuskan kembali kepada Tuhan. Tidak ada cara lain, ya, nggak ada cara lain. Nggak boleh pasrah, nggak boleh menyerah, nggak boleh, udahlah biarin aja lah. Toh nanti ujung-ujungnya saya mati. Saya nggak mau mengalami perubahan dalam hidup saya. Saya nggak mau mengalami sesuatu yang apa ya, sesuatu yang kok kayaknya enak ya orang-orang itu diberkati dalam arti dimudahkan, ada buntu jalannya, ada persoalan kok sepertinya mudah dijawab. Nah, saya memutuskan saya nggak mau Tuhan seperti itu. Karena saya bertahun-tahun, coba bertahun-tahun itu saya stay di tempat masalah saya, di tempat pergumulan saya. Saya nggak ngerti waktu itu. Nah, ketika saya belajar tentang terobosan, apa itu arti terobosan? Kenapa harus menerobos? Kenapa kita sebagai orang Kristen itu harus mau maju? Kenapa kita sebagai orang Kristen itu harus mau bergerak, harus mau terus ambil tindakan, ambil keputusan. Saya mau berubah Tuhan, saya mau alami kasih-Mu, saya mau menikmati kasih-Mu. Jadi gini, saya ingat ya, ketika saya masih kerja di apartemen, itu saya bertemu dengan seseorang namanya dari Sampit ya, Cina Sampit itu bertemu, dia punya masalah tekanan hidupnya. Jadi ini setelah saya bertobat ya. Kemudian ketika saya bertemu, saya mau bagikan bahwa saya kok seperti ini terus ya Ibu Sulis, tolong saya kok sepertinya ada yang mengejar-ngejar, saya tuh sepertinya ketakutan, saya tuh sepertinya ada orang yang mau mencelakai saya. Kemudian kita ngobrol, berapa hari kita ngobrol. Nah, saya mulai menemukan alasannya. Dia terlalu ketakutan. Nah, ketakutannya dipikir terus sampai ketakutan itu merasuki pikirannya, tidak bisa keluar. Dia sampai dihantui, kamu percuma, kamu akan kalah, kamu akan salah. Kamu terus dihantui dengan pikiran-pikiran yang mengerikan, menakutkan. Sampai kadang-kadang dia dia mau jalan itu enggak bisa, sampai minta dituntun gitu. Puji Tuhan sudah sembuh karena gini, ingin mengalami perubahan, ingin mengalami terobosan, ingin bergerak maju, ingin berubah, ingin pikiran kita itu tenang, sukacita, harus dari tindakan kita. Kita pilih, kita putuskan, kita ambil tindakan. Oke? Jadi itu definisi dari terobosan. Jadi saya jelaskan dulu terobosan itu seperti apa, breakthrough itu harus bagaimana. Kata kuncinya ada sesuatu tindakan kamu mau maju, ada sesuatu tindakan kamu mau melangkah dan kamu memahami, kamu belajar pengetahuan, kamu mau terus bergerak, kamu mau terus apa ya? Sepertinya halangan, rintangan itu nggak menjadi masalah buat kamu. Kamu terus maju. Nah, sekarang kita buka di Mazmur. Mazmur 84 ayat 7. Boleh ditampilkan? Saya baca ya. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saya mau jelaskan ya. Padahal lembah Baka itu punya pengertian dalam tekanan, dalam masalah, sesuatu lembah yang kelam. Ada kan di Mazmur 23. Kalau kita sadar bahwa Tuhan menuntun kita, Tuhan gembala kita nggak takut pada lembah kekelaman, kita nggak takut kepada kekurangan, kita nggak takut kepada ekonomi, kita nggak takut kalau ada kesadaran Tuhan gembalaku. Nah, di Mazmur 84 ayat 7 ini dikatakan apabila melintasi lembah Baka. Jadi semua orang saudara dan saya itu tidak pernah luput, tidak pernah lepas, pasti mengalami dalam posisi lembah Baka, kekelaman, tekanan, hambatan, apa ya, masalah ekonomi, masalah keluarga, itu pasti ngalami. Pasti ngalami. Tapi anehnya kenapa di ayat selanjutnya, padahal aku ngalami di dalam lembah Baka, tetapi kenapa mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air? Lembah Baka itu kan
menceritakan bahwa pasti kalau orang punya masalah itu pasti bisanya hanya nangis, bisanya hanya mengeluh, bisanya hanya kecewa, itu pasti. Saya dulu juga seperti itu. Tapi di ayat seterusnya dikatakan menjadi tempat yang bermata air. Coba bayangkan, kenapa harus menjadi tempat yang bermata air? Kenapa bahkan hujan awal itu musim menyelubungi berkat? Artinya gini, kamu dalam posisi teraniaya, dalam posisi kamu diabaikan, kamu dalam posisi nggak dianggap. Tetapi kenapa harusnya? Harusnya kamu itu nangis, harusnya kamu itu kecewa. Puji Tuhan sekarang ada banyak teman, saudara, ada banyak sahabat saya, komunitas di tempat yang saya bergabung itu melihat sulit, seharusnya kamu itu nangis, seharusnya kamu itu kecewa, seharusnya kamu itu apa ya, stres lah apa, tapi kenapa kamu kok kayaknya enjoy ya, kayaknya kok enteng ya. Padahal belum tahu dia kalau saya sempat mengalami down, sempat mengalami lemah, sempat mengalami stres, saya pernah. Tetapi ketika saya memutuskan, Tuhan, saya mau berubah. Saya nggak mau seperti ini, Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Saya ingat ketika mulai awal COVID, saya mulai kehilangan arah. Tuhan, saya sudah tidak pernah ke gereja. Saya Kristen. Latar belakang saya dari keluarga Kristen. Kemudian saya sudah kenal pribadi Tuhan. Saya melayani Tuhan di Papua selama 11 tahun, coba bayangkan. Di Nabire 7 tahun, di Jayapura 4 tahun. Tapi itu bukan menjadi acuan, bukan menjadi dasar untuk saya tetap kuat, bukan menjadi alasan untuk saya kan punya pengalaman untuk pelayanan, saya punya pelayanan untuk datang ke orang, memberikan kekuatan, bukan acuan, bukan alasan kamu untuk tetap kuat. No, bukan. Saya alami apa ketika saya meninggalkan, mulai fokus kepada pekerjaan. Ketika saya di Surabaya, saya melupakan semua akan penyertaan Tuhan, akan janji Tuhan. Saya mulai kehilangan arah, saya mulai betul-betul di alam lembah baka, di kekelaman itu saya betul-betul nangis, kecewa, sedih. Saya belum alami yang artinya air mata diubah menjadi mata air, kemudian hujan pada musim awal itu Tuhan sertai dengan berkat, saya belum alami itu. Tapi puji Tuhan, ketika Tuhan memberikan pengertian, kembali kepadaku nak, kembali kepada firman-Ku, saya nangis. Saya kalau ingat itu saya bersyukur sekali sama Tuhan. Tuhan itu setia banget. Kamu nggak ada tempat lain yang membuat kamu tenang. Pelarian saya kalau saya lagi waktu itu ya, kalau lagi saya drop down itu saya larinya olahraga, saya nge-gym. Tapi ketika saya berseru, berteriak seolah-olah itu saya ingin mengoyakkan pakaian saya, kepingin, Tuhan saya nggak kuat gitu. Tapi bersyukur ya, Tuhan itu penuh kasih. Antara nggak kuat, tapi tolong saya Tuhan. Tolong saya ingin ada perubahan. Saya ingin ada sesuatu yang berbeda Tuhan. Saya ingin ada sesuatu yang sulit yang seperti dulu. Melayani, mengasihi, selalu bersukacita. Saya mau Tuhan. Nah, ketika Tuhan kasih pengertian, kembali kepada firman-Ku, kembali. Saya bersyukur ya waktu itu ya, bahwa kenapa harus firman Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa harus kembali kepada firman Tuhan? Itu pertanyaan saya. Nah, kita buka di ayat 8, coba Mazmur 84 ayat 8. Boleh? Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ini rahasianya. Kenapa kok harus firman Tuhan? Nanti saya jelaskan apa arti Sion ya, Allah di Sion. Jadi gini, ketika kamu dalam masalah, dalam tekanan, kalau kamu bergerak maju, kalau saudara memutuskan, saya mau kepada Tuhan, saya mau datang, saya sadar saya butuh Tuhan. Makanya kamu nggak cuma 1 hari belajar, besok enggak, 2 hari belajar, besok enggak seperti itu. 3 hari belajar, seminggu enggak, aman. Oh saya sudah baca firman, hari ini saya enggak seperti itu. Tapi dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Artinya
Ketika kamu belajar firman Tuhan, kamu renungkan, kamu nikmati, oh ternyata ini ya Tuhan, oh ternyata saya harus begini ya Tuhan. Kamu makin kuat, kamu makin kuat, kamu makin kuat hendak menghadap di Sion. Nah, saya belajar, saya buka di Google ya, arti kata Bukit Sion. Arti kata Bukit Sion itu gini, tempat Yerusalem surgawi, di mana itu malaikat Tuhan itu beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Kemudian Sion itu melambangkan kerinduan orang-orang yang mengembara akan tanah air yang aman. Sion juga melambangkan sebuah tanda atau jawaban dari Tuhan. Sion juga menceritakan tempat berdirinya kota Daud dan bait Allah. Sion juga menceritakan tempat kehadiran dan kemuliaan Tuhan. Dan Sion juga menunjukkan hubungan suci antara umat Tuhan dengan hadirat Tuhan. Jadi kenapa harus Sion? Karena Sion itu pada zaman perjanjian lama melambangkan hadirat Tuhan. Bait suci ya, melambangkan penyertaan Tuhan, melambangkan kuasa Tuhan dinyatakan. Kan kita tahu kan, bangsa Israel itu kan dipilih Tuhan. Tujuan Tuhan itu, aku mau di tengah-tengah mereka. Aku mau menjadikan bangsa Israel bangsa yang berbeda. Bangsa yang menjadi center pusat penyembahan. Ini loh Allah yang kamu sembah. Ini loh Tuhan yang gak kelihatan pada zaman itu. Tapi aku mau menunjukkan kasihku. Aku memilih. Dan bagaimana dengan bangsa-bangsa lain? Nah, bangsa lain itu akan melihat, oh ternyata Allah yang orang Israel itu Allah yang hebat ya. Kemudian tujuan Tuhan kepada bangsa-bangsa lain itu, kita sebagai umat Allah, bangsa Israel pada zaman itu, Tuhan ingin kamu menceritakan bahwa mereka juga dipilih Tuhan. Mereka juga Tuhan rindu mereka memakai, mereka menerima, mereka percaya, kemudian mereka berbakti pada Tuhan. Itu kerinduan Tuhan, itu tujuan Tuhan. Ya, itu berbicara tentang Sion, tentang Yerusalem surgawi, tentang firman Tuhan yang selalu ada jawaban. Karena orang berbondong-bondong, orang datang ke situ. Semakin lama, semakin maju, semakin kuat. Ya. Kemudian coba kita buka di Yesaya 2 ayat 3. Yesaya 2 ayat 3. Apa itu arti Sion? Kita akan belajar Sion. Saya baca ya. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, kita ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kita buka di Mika 4 ayat 2. Sama kata-katanya. Mika 4 ayat 2. Boleh? Ayat 1 dulu boleh. Ayat 1 dulu boleh. Kita akan belajar kenapa harus firman Tuhan. Nah, Mika 4 ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan kan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. 2. Boleh 2. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, sama dengan Yesaya 2 tadi, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Coba, Tuhan sudah memberitahu bahwa ketika kamu ada tekanan, ada masalah, Sion itu melambangkan tempat produktif yang dihasilkan pengajaran firman Tuhan, ya. Jadi Sion itu tempat di mana sesuatu pengajaran firman Tuhan itu keluar dari situ. Makanya dikatakan di ayat mana gitu dikatakan, berbahagialah orang yang mengabarkan berita firman Tuhan, berita Injil, ya. Jadi kita harus kembali kepada firman, karena Tuhan katakan di Mazmur 84 tadi,
kamu di dalam alam baka, kamu di dalam lembah kekelaman, tetapi kamu kenapa kok tetap sukacita, tetap bersyukur, tetap bisa meluangkan waktu, kamu bisa kembali kepada pengajaran Tuhan. Gak ada cara lain Bapak Ibu, saudara-saudara, gak ada cara lain. Kalau kita ingin hidup diberkati Tuhan dalam pengertian hidup selalu ada kemenangan, hidup ada selalu jawaban, harus kembali kepada firman. Gak bisa, karena firman Tuhan itu tadi dikatakan tempat pusat pengajaran, tempat pusat penyertaan Tuhan, tempat di mana janji Tuhan diberitakan. Dari situ dimulai pengajaran-pengajaran Tuhan, di mana dikatakan, aku akan mengikuti pengajaran dan menempuh jalannya. Coba, perlu digarisbawahi ya. Aku akan menerima pengajaran dari firman Tuhan, dan aku akan memutuskan menempuh akan jalan Tuhan. Jadi nggak sampai di situ ya. Kalau ingin mengalami terobosan, kalau ingin mengalami bergerak maju, kamu harus nggak diam di tempat, tapi kamu harus menerima pengajaran Tuhan, dan aku mau hidup dalam firman Tuhan itu. Banyak contoh di Alkitab. Daud begitu berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dia terus terkonek dengan Tuhan, tersambung dengan Tuhan. Bapak Abraham juga, Ishak dan Yakub, semuanya itu contoh-contoh, bahkan nabi-nabi kenapa terus dipakai Tuhan, namanya dikenal, dan kita bisa belajar dari teladan hidupnya, dari prinsipnya. Karena apa? Karena mereka terus tersambung dengan Tuhan. Ada masalah, ada tekanan, terus berharap kepada Tuhan, terus mencari pengajaran, mencari tujuan-tujuan Tuhan. Kita bisa buka ya, manfaat di 2 Timotius 3 ayat 16, kenapa kok harus firman Tuhan? Kenapa? Kadang saya punya teman bertanya, Sulis, saya tuh kenapa harus firman Tuhan yang harus kita flashback kembali? Gak ada yang lain kah? Ada, saya punya teman begitu. Kenapa aku harus kembali kepada firman? Rasanya firman Tuhan gak jawab aku deh. Rasanya aku coba berusaha untuk dari pengalamanku memang belum ada jawaban. Tapi kenapa harus firman Tuhan? Gak ada jawaban yang lain kah? Ada, saya punya teman juga seperti itu. Saya pinginnya ada jawaban yang singkat, yang cepat, yang apalah pokoknya. Jangan firman Tuhan. Rasanya firman Tuhan itu lama jawabnya. Rasanya firman Tuhan itu alon-alon. Wes kelakone kadang iya, kadang enggak. Coba seperti itu, coba teman saya. Makanya saya mau bagikan kenapa harus firman Tuhan. Buka di 2 Timotius 3 ayat 16. Sangat diberkati saya dengan janji Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Pertama untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang itu dalam kebenaran. Saudara, kalau kita nggak kembali kepada firman Tuhan, kalau kita masih merasa, aku bisa kok, aku nggak mau ke firman Tuhan. Aku bisa kok mengatasi, aku pernah punya pengalaman ini dan aku pasti bisa selesaikan. No, Tuhan lebih tahu. Tuhan memberitahu, karena gini, firman Tuhan itu ya pribadi Tuhan. Saya dulu nggak ngeh, tapi benar, firman Tuhan itu isi hati Tuhan. Firman Tuhan itu pribadi Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan itu isi berpikirnya Tuhan. Nah, kalau kita hidup di bumi ini, kita sadar kan, saya akan kembali kepada kejadian 1. Ketika Tuhan menjadikan segala sesuatu alam semesta ini, Tuhan tinggal berkata, jadi, jadi. Terang, gelap, gunung, samudera raya, Tuhan tinggal berkata, jadi. Tetapi ketika Tuhan menjadikan manusia, apa yang Tuhan lakukan? Dia begitu hati-hati, dia mengambil sebuah tanah. Pertama kali Tuhan mengotori tangannya ketika menjadikan manusia pertama.
Dia menjadikan dia bentuk-bentuk dengan kasih. Saya percaya dengan kasih, dengan hati-hati, karena kamu adalah gambarnya. Karena manusia adalah gambarnya, ciptaannya, kepunyaannya spesial. Kenapa? Kenapa harus firman Tuhan? Karena Tuhan dari awal sudah memilih kamu, menjadikan kamu terindah. Kamu gambarku. Kata Tuhan, marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar. Coba, saya kalau baca ini nangis saudara, karena kok seperti ini ya Tuhan, kok baik banget Tuhan ya. Mazmur 8 ayat 5-6, saya baca ya. Siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Siapakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Arti mengindahkannya itu Tuhan mengunjungi, Tuhan memperhatikan kamu, Tuhan menilik kamu, Tuhan mengingat kamu. Kenapa? Karena kamu umat pilihannya, karena kamu spesial di mata Tuhan. Saudara, kalau ada ketika saudara sharing dengan teman atau gimana, kemudian ayo kembali pada firman. Dan kalau ada pertanyaan, kenapa harus firman? Kenapa harus kembali ke firman? Coba yang lain lah, coba kasihlah solusi yang lain, harus ini, harus itu. Saya enggak mau firman. Kasih tahu alasannya. Kamu dipilih Tuhan. Kamu dijadikan Tuhan, kamu adalah gambarnya. Kamu spesial di mata Tuhan. Ketika Tuhan bentuk kamu dengan hati-hati, dengan kasihnya, dengan perasaannya, kamu dijadikan, kamu menjadi seperti ini karena Tuhan punya rencana. Karena kamu spesial. Siapakah aku Tuhan sehingga engkau mengunjungi aku? Siapakah aku Tuhan sehingga engkau memperhatikan aku? Coba, luar biasa. Itu alasan kenapa kita kepada firman. Kenapa kita kembali ke firman. Itu alasan yang pertama ya. Jadi kenapa harus kepada firman? Di 2 Timotius 3 juga katakan, karena firman itu, isi hati Tuhan itu, yang mengajar kamu. Dia mengajar kamu, Sulis. Yang menuntun kamu. Menyatakan kesalahan. Saudara, kalau saya dalam melakukan suatu keputusan, kemudian saya mengambil, saya olah ke masalah itu, saya menurut apa kata orang, kadang bagus, tapi saya nggak tahu kesalahan saya. Tapi ketika datang kepada Tuhan, janji Tuhan akan mengajar kamu, akan menuntun kamu dari kesalahan. Tuhan memberitahu hal-hal yang salah, akan apa? Memperbaiki kelakuan. Puji Tuhan. Saya betul-betul mengalami kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan mengajar saya dari kelakuan-kelakuan yang salah, Tuhan memperbaiki saya. Kelakuan-kelakuan yang salah menjadi benar. Itu janji Tuhan. Kemudian Tuhan mendidik saya. Itu janji Tuhan ya. Aku untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kamu diselamatkan. Ketika aku mengalami menerima Tuhan Yesus diselamatkan. Nah, tidak sampai di situ saudara. Aku ingin mengalami terobosan. Aku ingin mengalami seperti janji Tuhan, diberkati, disertai, ada jawaban yang harus kita lakukan, kembali kepada firman. Karena firman Tuhan katakan, salah satunya tadi di 2 Timotius 3:16, aku akan mendidik kamu dalam kebenaran. Keren ya, Tuhan kita itu Tuhan yang keren. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang gak iseng-iseng duduk manis, gak ngapa-ngapain, no. Tuhan kita Tuhan yang hidup, yang terus bekerja sama. Masih ingat di Roma 8 ayat 28, aku turut bekerja sama. Artinya, dalam segala hal aku turut bekerja sama. Kamu dalam masalah, kamu dalam tekanan, kamu sukacita, aku turut bekerja sama. Tetapi dengan catatan, kita harus kembali kepada Sang Pencipta. Kita harus kembali dan sadar bahwa aku ini ada karena Tuhan memilih saya. Aku ini ada di bumi ini, ada di keluarga ini karena Tuhan memanggil saya. Aku ini ada, aku spesial di mata Tuhan. Aku biji mata Tuhan yang begitu disayang Tuhan. Coba, kita ya dari yang orang yang berdosa, kemudian diangkat Tuhan, dipindahkan menjadi umat kesayangan Tuhan. Luar biasa. Makanya alasan kenapa harus kembali kepada firman. Karena dia yang menjadikan kita, memilih kita, memperbaiki kita, memindahkan kita,
menciptakan kita, ya kita harus kembali kepada firman. Ya, nggak ada cara lain, harus kembali kepada firman. Kemudian kenapa kita harus kembali kepada firman? Ini masih pertanyaan ya. Mengalami terobosan, ingin bergerak maju. Janji Tuhan tadi, aku bergerak maju, aku datang ke Bukit Sion. Tempat produktif iman terus bergerak maju. Tempat pengajaran Tuhan itu keluar. Alasannya, kenapa harus firman? Tadi disampaikan karena kamu ciptaannya, karena kamu umat pilihannya. Dan yang kedua, di Matius 4, coba dibaca, atau nggak apa-apa, saya cerita aja. Ketika Yesus dibawa ke padang gurun oleh iblis, masih ingat ya cerita itu? Coba, apa yang Tuhan lakukan ketika iblis menggoda Yesus? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ada tertulis di ayat 4 awal, ada tertulis. Di ayat 7 dikatakan, ada tertulis. Bahkan di ayat yang ke-10 ketika 3 kali iblis mencobai Tuhan, ada tertulis, kamu harus tunduk pada firman, kamu harus menyembah kepada Tuhan Yesus. Coba, kamu harus menyembah kepada Allah Bapa. Artinya gini, ada tertulis, berarti kita baca dong. Berarti diperintahkan Tuhan, baca firman. Dari mana kita tahu kalau kita nggak pernah baca? Ya kan? Dari mana saya tahu jawaban Tuhan kalau saya nggak pernah baca firman? Ada masalah boleh kita datang ke pendeta, kita datang ke orang yang lebih rohani, kita datang kepada mentor, itu boleh, itu baik banget. Tetapi yang terbaik adalah pribadi kita, putuskan kembali kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada pendeta, kita ulang lagi ayatnya, kita ulang lagi, kita baca lagi. Ada tertulis. Jadi Tuhan itu sudah memerintahkan loh, kembali kepada firman. Ada tertulis. Artinya, yo moco, bacao firman. Tuhan sendiri aja ketika melawan iblis, melawan kuasa jahat dengan firman. Masa kita umat ciptaannya, masa saudara dan saya ketika ada masalah, ada hal-hal tekanan, kita nggak mengandalkan Tuhan. Wah, isok-isok ditelan habis. Isok-isok kita bisa-bisa kita dibuat mundur, terlempar ke belakang. Kita bisa menjadi orang yang kembali kepada dunia yang lama. Itu janji Tuhan. Itu perkataan Tuhan. Kita buka di 1 Petrus 5 ayat 8. Boleh ditayangkan? Kenapa harus kembali kepada firman? 1 Petrus 5 ayat 8. Mari silakan. Luar biasa firman Tuhan ini ya. Boleh? 1 Petrus 5 ayat 8. Nah, perintah Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya gini, harus ada kesadaran, ada Tuhan di dalam hidup kamu, harus ada kesadaran, kamu sudah ditebus. Ketika kamu ditebus, percaya kepada Tuhan Yesus, kamu disebut anak-anak Allah, ya kan? Dan Tuhan berkata, berjanji, aku diam di dalam kamu. Aku bersama-sama kamu. Sadar dan berjaga-jaga. Kita harus punya konsep seperti itu, saudara. Kita harus punya konsep pengertian yang betul-betul membuat kita sadar. Apapun keadaanmu, apapun masalahmu, mau senang, mau susah, mau dalam kekelaman, sadar, berjaga-jagalah. Karena Tuhan tahu. Kenapa saudara disuruh sadar dan berjaga-jaga? Karena Tuhan tahu lawanmu itu, bayangkan coba, dia berjalan keliling, mengaum-ngaum, dia berjalan mencari kesempatan, kamu bisa diterkam, kamu bisa ditelan, kamu bisa, ketika ada masalah, ada pikiran, ketika kamu pikirkan terus masalah itu, artinya iblis tahu targetnya, ini targetku, aku menelan dia, aku membuat dia takut, semakin takut, semakin kita tinggalkan Tuhan. Banyak contoh saudara-saudara, saya juga punya banyak teman, kalau dikasih tahu kembali ke firman kadang ngeyel, kadang nggak percaya,
kadang susah. Enggak, Lis, enggak, aku enggak mau. Pesannya Tuhan itu jawabnya pelan-pelan. No, coba. Kenapa kita harus kembali kepada firman? Karena Tuhan tahu kuasa jahat, kuasa iblis dia itu begitu bapak segala dusta. Dia meracuni segala pikiranmu, dia merasuk cara berpikirmu yang kata dunia, kamu seolah-olah kayaknya logika ya, kayaknya benar ya. Tapi Tuhan tahu kalau kamu sudah lengah, kamu begitu gak berjaga-jaga, kamu begitu, iyalah aku coba ambil keputusan dengan caraku, aku coba ambil keputusan dengan cara-cara orang lain, enggak bisa, karena Tuhan tahu cara kerja iblis, kamu akan ditelan, pelan-pelan kamu itu akan masuk ditelan, dan kamu bisa terlempar ke belakang. Satu kali contoh gini, saya punya teman ya, ini saya aja, saya dulu itu masalah dengan anak saya buat besar, masalah dengan suami saya buat besar. Saya pikirkan, saya renungkan, saya merasa saya yang terbaik, saya punya keputusan yang terbaik. Saya merasa punya pengalaman di situ untuk memutuskan saya yang terbaik, saya yang menang. Di dalam masalah kantor juga gitu. Saya memutuskan, saya merasa saya bisa, saya punya pengalaman. Nah, ketika saya membiarkan itu, Bapak Ibu, saya membiarkan pikiran saya dipenuhi, saya bisa. Saya punya pengalaman itu, saya bisa memutuskan. Ternyata apa? Ketika saya melupakan Tuhan, ketika saya mengabaikan pengajaran Tuhan yang pernah saya terima, iblis, kuasa-kuasa iblis, artinya pikiran-pikiran yang tentang dunia, tentang apa kata saran-saran teman yang bukan di luar, yang di luar Tuhan, itu saya pegang, saya jalankan. Nah, itu salah satu pengertian, dia cari orang yang bisa ditelannya. Wah, ini targetku. Sulis sudah dalam masuk perangkapku. Dia sudah tidak mengandalkan Tuhan. Kamu ditelan. Kamu itu apa ya? Dikuasai. Kamu sudah nggak ada kekuatan untuk melawan. Percayalah. Saya pernah alami Bapak Ibu. Ketika saya di dalam hidup melakukan pelanggaran, kesalahan, saya membiarkan hal itu terjadi. Nggak apa-apa. Toh nanti minta ampun Tuhan. Tuhan tinggal, oke, saya ampuni. Saya punya pengertian yang salah pada zaman itu. Tapi ketika saya sadar, saya buang semuanya itu. Tuhan, terima kasih untuk janji firman-Mu. Kenapa harus kembali kepada firman? Karena Tuhan tahu, kamu umat pilihanku. Aku menjadikan kamu dengan kasih, dengan detail, dengan ada tujuan, dengan ada apa ya, kamu gambarku, kamu milikku, aku mengunjungi kamu, aku mengindahkan kamu. Aku tahu lawanmu itu adalah maut, tapi aku sudah mengalahkannya. Yang kamu lakukan, kembali kepadaku nak, kembali kepada firmanku, kembali kepada kebenaranku. Karena janji Tuhan ketika kita tahu bahwa firman Tuhan menuntun kita, memperbaiki kesalahan kita, menjaga kita. Ayo, ambil keputusan. Ingin mengalami terobosan, pegang janji Tuhan. Bukan hanya pegang, perkatakan firman Tuhan. Bukan hanya perkatakan, lakukan dan taat dan berubah. Kamu akan mengalami perubahan secara luar biasa. Kamu akan mengalami terobosan. Nah, coba kita buka di saya mau bagikan gini. Kenapa kita butuh firman Tuhan? Tadi kan gini, kalau ada masalah, Tuhan sendiri sudah kasih teladan ya. Ketika Tuhan dicoba iblis, ada tertulis. Artinya ada firman Tuhan. Kemudian di cobaan yang ketiga, Tuhan berkatakan, ada tertulis, enyalah, karena kamu harus tunduk kepada firman Tuhan. Nah, kemudian kenapa harus firman Tuhan? Kita buka di Yohanes 6 ayat 35. Saya ambil yang bagian A yang pendek saja. Yohanes 6 ayat 35. Mari. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Saya dulu enggak ngerti Tuhan. Asli saya enggak ngerti. Apa artinya ya Tuhan? Akulah roti hidup. Saya punya pengertian, maaf,
Roti itu kan membayangkan saya ya sebuah roti dari tepung untuk saya supaya hidup itu bisa berlangsung, supaya bisa bertahan, kan harus makan, ya kan? Saya bayangannya pendek sekali waktu itu. Aduh, saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya ingat itu, saya malu. Tapi nggak apa-apa, waktu itu memang saya belum mengerti. Roti, masa Tuhan saya makan? Masa Tuhan, saya nggak ngerti Tuhan, saya nggak ngeh. Tapi ketika Tuhan ngasih pengertian, saya bersyukur sekali. Roti hidup, artinya gini, kamu hidup, Tuhan punya rencana. Tuhan memilih kamu, menjadikan kamu, dan kamu ditempatkan di bumi ini. Di dunia ini dengan segala budaya sistem keadaan yang sudah direbut iblis, dikuasai iblis, ya kan? Tetapi ketika Yesus datang menembus dosa saudara dan saya, kamu sudah dipindahkan. Tetapi kamu dipindahkan, kamu masih tinggal di bumi ini, ya kan? Kamu dipindahkan ke alam yang spiritual, ke alam yang janji Tuhan itu nggak kelihatan, tapi itu nyata. Itu penyertaannya nyata, kuasanya nyata. Jadi kita sebagai makhluk roh, tapi kita tinggal di bumi. Kita masih dipercaya Tuhan tinggal di bumi. Tujuannya kamu menjadi berkat. Kamu mencerita sedalam kamu ceritakan bahwa pertolongan Yesus luar biasa. Supaya orang lain mengalami jawaban, orang lain juga mengalami jawaban. Saya mengalami jawaban dari Tuhan, orang lain juga harus tahu ada jawaban dari Tuhan. Itu artinya roti hidup. Artinya gini, saya butuh firman Tuhan. Roti hidup adalah firman Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Kita melihat anak Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Kemudian ketika karya salibnya menebus dosa kita, yang Tuhan janjikan di ayat 40, kamu menerima hidup yang kekal, dan kamu dibangkitkan pada akhir zaman. Coba dibuka. Yohanes 6 ayat 40. Luar biasa janji Tuhan itu. Boleh? Yohanes 6 ayat 30. Nah, saya ini, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini janji Tuhan, beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Wow, keren ya. Kalau kita kepada dia, janji Tuhan apa? Kamu beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkan saudara dan saya pada akhir zaman. Saudara percayalah, kalau sekarang kita itu hidup di akhir zaman, kita itu hidup di zaman yang terakhir, kita itu hidup di dunia nggak tambah bagus, dunia ditambah chaos, dunia ditambah perang nggak selesai-selesai, tapi jangan takut, karena janji Tuhan, kamu beroleh hidup yang kekal, aku akan membangkitkan kamu pada akhir zaman. Coba, bahagia nggak saudara dan saya? Bahagia dong, bahagia, karena nggak sekedar kamu diselamatkan, wes selesai. Tapi bagaimana supaya keselamatan itu terus ada pada kita sampai akhir zaman, kembali kepada firman. Kita butuh roti hidup, kita butuh firman-Nya. Arti roti hidup itu kita butuh firman-Nya, kita butuh pengajarannya, dan kita harus hidup di jalan-jalannya. Itu artinya terobosan. Kalau saudara ingin mengalami terobosan, kembali kepada firman. Kenapa harus kembali kepada firman? Karena kamu dijadikan, kamu spesial, kamu gambarnya, kamu diperhatikan Tuhan. Dan kenapa kita harus kembali kepada firman? Karena Tuhan sudah kasih teladan ketika dicobai iblis. Yang Tuhan katakan, ada tertulis. Berarti baca dong, ada tertulis. Ayo baca firman. Kiat, harus semangat. Putuskan, ambil pilihan, putuskan, baca firman. Renungkan firman. Renungkan firman setiap hari. Renungkan. Kemudian yang di Yeremia, ada di Yeremia ya.
Yeremia 15 ayat 6. Apa alasannya kita harus merenungkan firman Tuhan? Oke, boleh dibuka? Ini ayat yang terakhir ya. Yeremia 15 ayat 6. Boleh? Yeremia 15 ayat 6. Engkau sendiri telah Yeremia 15 ayat 16. Maaf, ayat 16. Ya, 16. Ayat 16. Saya baca ya. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, ini perkataan firman Tuhan ya, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan alam semesta. Artinya begini, ketika aku bertemu dengan firman Tuhan, artinya bertemu enggak ngelihat buku ya, oh ini firman Tuhan, enggak. Oh Alkitab ini firman Tuhan, enggak. Ketika aku membaca firman Tuhan, dan ketika aku merenungkan firman Tuhan, janji Tuhan, aku menikmati janjinya. Aku menjadi kegirangan bagiku, menjadi kesukaan hatiku. Saya pernah di titik seperti ini. Saya betul-betul menikmati perkataan Tuhan. Saya betul-betul menikmati hatiku girang, hatiku sukacita. Saudara, saya juga nggak lepas dari persoalan, dari masalah. Ketika anak saya yang nomor 2 itu dalam posisi, dia kan kerja di kereta api logistik ya. Kemudian dia sudah 4 tahun kerja di situ dan ditawari untuk menjadi pegawai organik, pegawai tetap, dan dia harus ke Jakarta. Harus lewati tes. Satu, saya khawatir kalau saya punya anak itu jauh, apalagi perempuannya. Udahlah, kamu nggak usah pegawai negeri lah, pegawai tetap lah. Saya khawatir nanti kamu kos di sana, katanya Jakarta beginilah begini, saya nggak bisa bayangkan kamu nanti, oke lah nanti aku temani kamu tinggal di mana, di kos mana. Tapi saya nggak bisa bayangkan, biasanya kan keadaannya sehari-hari saya dampingi dia, masak saya siapkan, baju saya suci. Nah, saya nggak bisa bayangkan kalau dia sendiri. Saya belum terima waktu itu. Tapi ketika saya kembali kepada firman, saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu yang terbaik, masa depan, tumbuh kembangnya, Engkau pengharapan kami. Dan aku menyerahkan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Di situ aku menikmati janji-janji Tuhan. Kalau nanti sampai diterima, berarti yang terbaik dari Tuhan. Ada kegirangan, coba. Ada kesukaan. Karena apa? Namamu telah diserukan atasku. Artinya gini, aku selalu meninggikan Tuhan. Aku selalu mengucap syukur. Aku sadar bahwa aku seperti ini karena Tuhan. Setiap ada persoalan, aku serukan nama Tuhan. Nama Tuhan aku muliakan. Nama Tuhan aku tinggikan. Nama Tuhan segala-galanya. Ketika kau menjadikan seperti itu, percayalah, berkat itu mengikuti saudara. Berkat itu akan mengejar saudara. Berkat pertolongan, solusi, janji, hikmat, pewahyuan itu akan menuntun saudara. Berkat bukan hanya materi ya, tapi berkat penyertaannya, rancangannya, kamu akan diubahkan menjadi yang terbaik. Itu akan mengejar, menyertai saudara. Jadi, terima kasih untuk firman Tuhan siang hari ini. Jadi, yang terpenting, kalau hidup kita, kata kuncinya gini, kalau ada masalah, boleh ada masalah, karena masalah harus ada, ya. Saya ingat ada statement hamba Tuhan, kalau kamu nggak mau punya masalah, ya kamu dekat kuburan. Artinya, ya kamu mati saja karena kamu nggak mau punya masalah. Nah, ternyata kita harus punya masalah. Masalah itu baik. Masalah apa saja, tapi jangan dibuat masalah. Ketika ada masalah, kata kuncinya, datang kepada Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Putuskan, pilih firman Tuhan. Saya butuh Engkau Tuhan, saya sadar Tuhan, saya mau hidup saya berubah, saya mau hidup saya menikmati janji-janji Tuhan, saya mau hidup saya itu menjadi pengaruh, menjadi berkat. Saya mau Tuhan, saya mau. Perhatikan ya, kalau kita baca firman Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu, kita baca firman Tuhan, janji-janji Tuhan itu akan digenapi ketika apa? Ketika kamu merenungkan firman Tuhan, ketika kamu taat firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8,
Mazmur 1, Mazmur 19, Mazmur 119, Amsal 4, coba dikatakan di situ, ketika firman itu di dalam hatimu, ketika kamu tahu ada pengajaran, ada arahan, ada jalan keluar, kamu tahu kamu kembali kepada Tuhan, maka kamu akan menikmati kuasa dari renungan firman Tuhan. Kamu akan menikmati ada solusi, ada pertolongan. Kamu akan selalu berbuah. Bahkan janji Tuhan, aku akan selalu menatang kamu. Apa saja Tuhan janjikan ketika kita kembali kepada firman, merenungkan firman Tuhan. Gak ada cara lain. Jangan coba-coba dengan cara lain. Makanya pesan dari saya yang mendengar di Smart People ini ya, jangan santai, jangan anggap sepele. Ketika dengar firman Tuhan di mana saja, di gereja, di YouTube, di mana saja kita dengar firman Tuhan, Tuhan kasih kesempatan, dengar, perhatikan, pay attention, kembali kepada firman. Ikuti jalannya, taat pada firman. Karena Tuhan akan membawa terobosan dalam hidupmu. Tuhan akan membawa perubahan yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan akan membawa perubahan, kamu lebih maju. Kamu akan dipromosikan Tuhan dengan cara Tuhan. Tuhan punya waktu yang tepat. Timing Tuhan berbeda-beda dengan saudara dan saya. Timing Tuhan itu tahu, kapasitas Tuhan itu tahu buat saudara dan saya. Kembali kepadaku nak. Ingat janji Tuhan, kembali kepada firman-Ku. Aku akan membawa kamu melewati semua masalah. Aku akan membawa kamu, menjadikan kamu lebih baik. Ya, jangan lupa ya, mengalami terobosan, kata kuncinya, kembali kepada firman. Kembali kepada pengajaran-pengajaran firman. Karena firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri, roti hidup. Kita butuh roti, kita butuh pengajaran, kita butuh hidup yang kekal. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.